Hari ini gue mau ngomong soal realitas yang jarang kita bahas belak-belakan. Rokok di kebun sawit. Pernah nggak kalian dengar ungkapan, kalau kerja di kebun nggak ada rokok, rasanya kayak ada yang kurang. Ya, di perkebunan sawit, rokok bukan sekedar kebiasaan, tapi jadi ritual, teman kerja, dan simbol solidaritas. Tapi, di balik itu semua ada cerita lain. Harga rokok makin mahal, pendapatan buruh stagnan, dan perusahaan rokok besar kayak gudang garam tekor triliunan. Kok bisa ya? Oke, kita bahas di video kali ini. Jadi teman-teman, kalau kalian pikir rokok itu hanya produk pelengkap di kebun sawit, lain ceritanya. Data resmi Risdeskas Kementerian Kesehatan mencatat 67-73% pekerja sawit laki-laki itu perokok aktif. Bahkan 1 dari 3 pekerja kebun adalah perokok berat. Bisa lebih dari 20 batang sehari. Coba bayangkan, mereka kerja fisik berat, panas, lembab, ngangkut tandan sawit puluhan kilo, lalu istirahat sambil ngudut, ngobrol, bikin lingkaran kecil. Rokok itu semacam teman kerja, pelarian dari rasa lelah, jeda di tengah hari. Nggak heran kalau di warung-warung kebun selalu stok rokok lebih banyak. Bahkan sering stok rokok lebih lengkap daripada stok lauk. Sekarang mari kita bicara angka. Menurut survei Universitas Sumatera Utara dan Lentera Anak, rata-rata pengeluaran rokok pekerja sawit per bulan 350.000 sampai dengan 500.000 per bulan. Kalau penghasilan mereka sebulan 2 sampai 3 juta, itu artinya 16 sampai 22% penghasilan mereka sebulan habis buat beli rokok. Ini angka serius. Bayangkan, 1 bungkus sehari harga dulu masih 17 sampai 18.000, sekarang naik jadi 27 sampai 30.000 gara-gara cukai. Dan lebih parah lagi, pas harga naik, banyak yang beralih ke rokok ilegal dengan harga yang jauh lebih murah. Rokok polos tanpa cukai harganya bisa 10.000 per bungkus. Jadi, di satu sisi pemerintah ingin cukai naik untuk kesehatan, di sisi lain, rakyat malah beli rokok ilegal. Sederhananya, kantong bolong, kesehatan bolong, pemerintah juga bolong. Di kebun sawit, rokok ilegal bukan mitos. Bea Cukai sudah beberapa kali melakukan razia. Di Riau, Jambi, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Data terbaru, 61 juta batang rokok ilegal disita dalam 5 bulan terakhir. Bayangkan, ini yang baru ketahuan. Belum yang beredar diam-diam lewat warung kebun. Pedagang keliling datang, bawa kerdus yang isinya rokok ilegal tanpa cukai, laku keras. Kenapa? Karena rokok resmi makin mahal, sementara kebiasaan merokok tetap sama. Kalau pemerintah ingin serius mengurangi konsumsi, pendekatannya harus lebih bijak. Jangan cuma cukai tinggi, tapi juga edukasi, pengawasan, dan alternatif penghasilan. Sekarang kita geser ke perusahaan besar, gudang garam. Pasti kalian semua tahu perusahaan apa itu, terutama perokok aktif. Tahu nggak teman-teman, laba bersih gudang garam turun dari 5 triliun jadi cuma 980 miliar di tahun 2024. Turun 81%. Saham mereka jatuh drastis. Pemiliknya yang dulu masuk ke jajaran orang terkaya di Indonesia, kekayaannya lenyap 100 triliun. Kenapa bisa begitu? Karena
pasar loyal di desa dan perkebunan yang dulu jadi tulang punggung penjualan, sekarang lari ke rokok ilegal. Ironis kan? Rokok tetap dibeli, tetap dihisap setiap hari, tapi perusahaannya tekor karena peredaran ilegal makin menggila. Ini bukti bahwa regulasi setengah hati bikin pasar liar tumbuh subur. Gua mau jujur, kalau kita cuma bilang, udah berhenti ngerokok, itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Buat pekerja kebun sawit, rokok adalah simbol solidaritas, cara mengatasi lelah, dan kebiasaan turun-temurun. Ada yang bilang, kalau kerja seharian tanpa rokok, rasanya seluruh badan remuk. Tapi, kita juga nggak bisa menutup mata bahwa karena pengeluaran rokok, banyak keluarga yang nggak bisa menabung. Uang rokok sering lebih besar daripada sekolah anak. Ini adalah fakta yang sulit kita hadapi. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pemerintah harus lebih serius berantas rokok ilegal karena bikin rugi semua pihak. Kedua, perusahaan rokok juga harus bertanggung jawab edukasi konsumen. Ketiga, petani dan pekerja kebun sawit harus didampingi. Bukan cuma disuruh berhenti, tapi dikasih alternatif hiburan dan aktivitas sehat. Kalau tidak, kita akan terus terjebak dalam siklus, harga naik, penghasilan stagnan, rokok ilegal makin banyak, kesehatan makin terancam. Teman-teman, gue tahu ini tema sensitif, rokok itu pilihan pribadi. Tapi, kalau pilihan itu bikin kantong makin bolong dan kesehatan makin tipis, mungkin sudah waktunya kita berpikir ulang. Gue bukan anti rokok fanatik, gue cuman pengen kita semua lebih sadar, setiap batang rokok bukan cuman asap, tapi juga angka, biaya, dan resiko. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalau lu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Kita akan lebih banyak bahas tentang realitas di balik kebun sawit Indonesia.